Hai Sidul Tuber. Baru-baru ini, media sosial digemparkan dengan video belasan mobil baru berjejer masuk ke Desa Sumbergeneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mobil-mobil tersebut dibeli dari Surabaya oleh warga yang mendadak menjadi kaya raya. Menurut berita yang beredar, mobil baru yang telah dibeli warga Desa Sumbergeneng tersebut mencapai puluhan. Fantastis kan? Lantas, kenapa warga desa mendadak bisa menjadi kaya raya? Nah, untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Desa Sumbergeneng, Kecamatan Jenuh, Tuban, tengah menjadi sorotan dan disebut-sebut sebagai kampung miliarder. Para netizen menyamatkan julukan itu karena rekaman video yang menampilkan aksi sejumlah warga Desa Sumbergeneng membeli 17 mobil baru secara berjamaah dalam sehari. Uniknya, belasan mobil mewah Toyota itu dikirim ke rumah warga dengan diangkut menggunakan truk towing sambil dikawal mobil patroli pengawalan atau patwal polisi. Kepala Desa Sumbergeneng mengatakan, mobil tersebut sebagian dibeli dari dealer Surabaya dengan menggunakan uang yang berasal dari ganti rugi lahan untuk proyek kilang minyak. Ia menjelaskan, di desa ini tercatat ada 176 mobil baru yang dibeli warga sejak mereka menerima uang ganti rugi lahan kilang minyak hingga sampai saat ini. Bahkan, satu orang ada yang memiliki 2-3 mobil. Wah, wah, wah. Sebanyak 25% warga Sumbergeneng mendapat uang ganti rugi. Rata-rata, warga mendapatkan 8 miliar rupiah. Selain itu, ganti rugi yang diterima warga paling sedikit di desa ini ada sekitar 35 juta rupiah. Dan paling banyak ada yang sampai mencapai 28 miliar rupiah. Di Desa Sumbergeneng sendiri ada 840 kakak. Di desa itu secara geografis terletak di barat kota Bumi Wali Tuban, yang tak jauh dari laut utara dari kota berjarak 20 km. Proyek pembangunan kilang minyak membutuhkan lahan seluas 1050 hektar dengan rincian 821 lahan darat dan sisanya merupakan reklamasi laut. Sementara lahan darat tersebar di 3 wilayah, yaitu Desa Kaliuntu, Desa Wadung, dan Desa Sumbergeneng. Khusus Desa Sumbergeneng terdapat sekitar 225 hektar lahan yang dibebaskan, dengan jumlah pemilik sebanyak 225 orang. Sebanyak 225 orang itu yang kemudian membuat Desa Sumbergeneng dikenal sebagai kampung miliarder. Pada awalnya, proyek ini diketahui mendapat penolakan dari warga Sumbergeneng. Mereka enggan menjual tanah warisan leluhur yang mereka gunakan untuk bercocok tanam itu. Mereka mengira pembelian hanya 4 kali NCUP yang besarannya sama dengan 4 kali rupiah 14.000. Tapi setelah diumumkan harga tinggi, banyak warga yang berubah pikiran. Kilang minyak di Desa Sumbergeneng melibatkan perusahaan asal Rusia, Pertamina Rosneft, PT Pertamina Rosneft Pengolahan, dan Petrokimia (PRPP) telah menandatangani perjanjian kontrak dengan Spanish Techniques Rudines SE TRSA di Moskow, Rusia pada 28 Oktober 2019. PRPP merupakan usaha patungan antara Pertamina dan Rosneft dengan kepemilikan saham Pertamina 55% dan Rosneft 45%. Proyek NGRR Tuban akan memproduksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kilang minyak di Tuban ini diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barel per hari. Dalam pertemuan dengan delegasi Pertamina di Wisma Duta KBRI Moskow, M. Wahid Supriyadi menyampaikan apresiasi atas penandatanganan kontrak perjanjian tersebut.
Menurut Dubes Wahid, proyek ini dapat mendukung kemandirian Indonesia di bidang energi. Kita berharap proyek ini dapat selesai sebagaimana direncanakan tahun 2025 dan proyek ini menjadi semakin penting sebagai salah satu proyek strategis dan prioritas nasional pemerintah Indonesia, kata Wahid. Mata pencaharian masyarakat Desa Sumurgeneng adalah bertani dan memelihara hewan ternak. Untuk mengantisipasi gaya hidup konsumtif karena baru saja mendapat durian runtuh, pihak kantor Kecamatan Jenuh terus melakukan sosialisasi ke warga. Di antaranya dilakukan pelatihan yang difasilitasi Pertamina bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat LPPM Universitas Airlangga Surabaya. Isi materinya termasuk pengolahan keuangan keluarga, tidak bergaya hidup mewah, dan tetap sederhana. Membelanjakan uang sesuai kepentingan dan kebutuhan sewajarnya. Pihak kantor kecamatan berharap sebutan kampung miliarder tidak membuat masyarakatnya jadi konsumtif, tetapi tetap menjadi warga desa yang sederhana. Waduh, jadi pengen punya tanah di sana deh. Hahaha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.